Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Rafika. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Kognitif dengan anggota saya Averus Albiruni, NIM G01200209. Kemudian ada Azizah Nuraini dengan NIM G01200301 dan ada Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G01200336. Kami akan membawakan suatu materi, suatu pembahasan terkait teori-teori dalam memori dan juga apa itu LTM atau long term memory. Oke, untuk lebih jelasnya maka akan bisa lihat di penjelasan setelah ini. Yang pertama adalah pengertian LTM atau long term memory. Sebenarnya apa itu long term memory? Long term memory atau biasa disebut memori jangka panjang adalah sistem penyimpanan memori yang dicirikan dengan durasi yang lama, kapasitas yang besar, dan aksesibilitas yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan memori yang lain. Jadi dalam hal ini penyimpanan memori ada dua jenis. Yang pertama long term memory atau memori jangka panjang, kemudian yang kedua ada short term memory atau memori jangka pendek. Dibandingkan memori jangka pendek, memori jangka panjang tadi memiliki kelebihan yaitu durasi yang lebih lama, penyimpanan memori dengan waktu yang lebih lama, kemudian kapasitasnya lebih besar, dan juga aksesibilitasnya atau kemudahan pengaksesan memori atau pemanggilan ulang memorinya lebih mudah dibandingkan dengan short term memory. LTM atau long term memory biasanya digunakan untuk mengingat sesuatu informasi yang penting, spesifik, dan membutuhkan konsentrasi lebih. Namun dalam beberapa hal, LTM juga dapat mengingat atau mengambil informasi dari hal-hal yang memang kita sering lakukan, dan itu bukan hal yang membutuhkan konsentrasi tinggi atau hal-hal yang biasanya kita lakukan. Nah, dari penjelasan tadi, para ahli kemudian membagi LTM menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe memori prosedural atau memori tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan atau keterampilan. Jadi bagaimana kita berjalan, bagaimana kita memasak, bagaimana kita melempar bola, bagaimana kita menulis, semua itu juga tersimpan di dalam memori LTM. Kemudian yang kedua ada memori semantik atau memori tentang arti atau makna sesuatu. Bisa sesuatu yang mungkin benda hidup atau juga makhluk yang mati atau benda mati. Contohnya ketika kita menyebut ayah, maka kita tahu bahwa ayah adalah bapak kita atau suami dari ibu kita. Kemudian jika kita menyebut tempat sampah atau kita menyebut pensil, maka kita akan langsung tahu bahwa tempat sampah itu seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya apa. Dan juga kalau misalnya kita tadi menyebut pensil, maka kita juga tahu pensil seperti apa, bentuknya juga seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada tipe memori episodik atau kalau bisa digambarkan adalah memori yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, atau bisa dibilang autobiografi dari kita sendiri. Dan setiap pengalaman, setiap cerita yang kita rasakan, yang kita alami, hal itu juga akan tersimpan dalam memori LTM atau long term memory, yang nanti terkait di dalamnya ada perasaan yang kita rasakan waktu itu atau sensasi yang kita rasakan dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya ada letak dan distribusi LTM. LTM atau seperti kebanyakan hal lain, memori, perasaan, dan juga respon tubuh tentunya tersimpan di satu bagian tubuh yang memang itu mengontrol semuanya, yaitu otak. Memori juga tersimpan di dalam otak sebagai hasil dari ilmu dan juga pengalaman yang kita alami. Tersimpan di dalam otak dengan distribusi daerah yang beragam. Jadi, memori tidak tersimpan dalam satu tempat saja dalam otak, tapi berada di berbagai macam daerah. Yang nanti dari sebagian besar daerahnya tersebut, kebanyakan berada di korteks cerebral atau korteks di mana bagian ini yang nanti menerima respon atau rangsangan dari panca indera kita, mulai dari melihat, mendengar, merasa, mencium. Nah, semua sensasi-sensasi tadi kemudian akan dikirimkan ke korteks cerebral yang nanti akan membaca dan menyimpan memori terkait perasaan tersebut. Tapi tidak melulu kita akan membahas tentang korteks cerebral, yaitu tidak semuanya memori tersimpan di korteks cerebral. Tapi memori lebih ke bagaimana proses dalam otak mengeluarkan memori tersebut. Jadi apa yang disebut dengan memori adalah lebih ke proses dalam otak yang kemudian nanti melibatkan berbagai macam area dalam otak, meskipun area yang tertentu atau tadi misal korteks cerebral lebih terspesialisasi daripada area lainnya. Jadi misal kalau kita tadi melihat, maka nanti ada korteks yang berkaitan dengan visual, maka korteks visual itu lebih terspesialisasi untuk menangkap memori terkait dengan penglihatan.
Namun tidak lepas dari area-area lain juga yang nanti membantu untuk menerjemahkan dan juga menyimpan memori-memori yang tadi diambil dari pengalaman penglihatan. Kemudian selanjutnya ada kapasitas LTM. Kapasitas LTM sebenarnya dalam otak tidak dapat diukur karena otak sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan suatu memori. Bahkan ada beberapa orang yang dia memiliki kecerdasan luar biasa hingga bisa menghafal banyak sekali buku, banyak sekali gambar, banyak sekali pola yang itu menunjukkan bahwa kapasitas otak sangat besar. Tapi LTM dapat dilihat dengan cara kita mengukur atau kita mengetes tentang gangguan nih yang bisa menyebabkan LTM atau long term memory tadi sedikit terganggu. Jadi ada dua hal yang dapat mengganggu LTM. Yang pertama ada frekuensi dan juga ketahanan atensi. Nah, untuk frekuensi sendiri, mungkin kita bisa melihat contohnya pada diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi sesuatu yang memang kita sering ulangi. Contohnya lagu favorit. Ketika kita mendengarkan lagu favorit, lama-lama semakin kita sering dengar, semakin kita sering terus mendengar gitu, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit kita dengerin terus lagu favorit kita, maka ketika nanti kita mematikan lagu favorit kita, kemudian kita mencoba nyanyi sendiri, maka akan lebih mudah kita menghafal karena kita lebih sering dengar dibandingkan lagu yang memang kita dengar cuma sekali dua kali. Itu yang disebut dengan frekuensi. Maka semakin sering frekuensinya, semakin besar frekuensinya, maka memori akan tersimpan lebih dalam atau lebih lama dengan seringnya kita mengulang. Kemudian ada juga ketahanan atensi atau ketahanan kita terhadap atensi dari sesuatu. Jika atensi kita terganggu, maka memori yang ada sebenarnya akan tertutupi dengan gangguan tadi. Contohnya ketika kita melihat suatu jalan, kemudian ada pelang di situ. Ketika ada pelang, kita tahu nih, oh pelang tersebut mengarahkan kita ke kanan. Tapi ada suatu ketika juga kita diberitahu nih oleh orang kalau pelang tersebut sebenarnya salah, kemudian harusnya ke kiri. Nah, kita bingung nih antara dua hal tersebut. Sebenarnya mana yang lebih benar? Jadi memori yang sebenarnya kita bawa, kita sebenarnya tahu kalau sebenarnya pelang itu harusnya ke kanan karena saya ingatnya pelang ke kanan. Tapi kemudian ada orang yang menyebut bahwa yang benar adalah ke kiri. Maka memori kita yang tentang ke kanan kemudian mulai terdistraksi. Kemudian kita mulai bingung sebenarnya mana yang benar. Atau kalau dalam teori Shepard, jadi ada suatu penelitian oleh Shepard. Nah, menurut Shepard ini memori seseorang itu dapat terganggu atau dapat tertutupi dengan memori yang baru. Jadi Shepard mengetes beberapa orang, kemudian dia memberikan banyak gambar. Jadi setiap hari, setiap pertemuan, Shepard menambahkan lagi gambarnya. Jadi misal awal 10 gambar, kemudian ditambah lagi 10, tambah lagi 10, tambah lagi 10, sampai total ada banyak gambar, ada ratusan gambar. Nah, di tes pertama, 10 gambar tersebut dapat diingat dengan mudah oleh semua orang atau oleh responden. Tapi di tes selanjutnya, ketika gambar sudah bertambah banyak, sudah sampai puluhan, maka gambar-gambar yang ditayangkan di awal atau 10 gambar pertama, kemudian 20, 30 gambar pertama, lama-lama akan menghilang dari memori para responden, atau bisa dibilang bukan menghilang tapi tertutupi dengan gambar-gambar yang lebih baru. Karena atensi kita sudah terkacaukan dengan gambar-gambar yang lebih baru. Namun meskipun begitu, ada beberapa orang yang ternyata masih bisa mengingat gambar-gambar awal karena atensi mereka tetap terjaga di gambar-gambar awal tersebut. Karena mereka masih mengingat dengan keras gambar-gambar awal tersebut, atau mereka mungkin menyukai gambar-gambar pertama tersebut. Jadi mereka masih bisa mengingat gambar-gambar tersebut. Dengan kelebihan otak mereka juga, mereka bisa mengingat gambar-gambar tersebut. Oke, lanjut lagi. Ada durasi LTM atau waktu lama tersimpannya LTM. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa LTM ini memiliki waktu durasi penyimpanan yang lebih lama dibandingkan short term memory. Tapi seberapa lama gitu? Apakah durasinya bisa diukur? Nah, durasi LTM bisa jadi sangat lama. Bahkan seorang nenek-nenek yang berumur sudah 90 tahun bahkan mampu mengingat kejadian waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil. Hal itu karena memang dia tersimpan di dalam long term memory yang super spesial, atau kalau bisa dibilang long term memory yang memiliki durasi yang sangat lama itu disebut dengan very long term memory atau memori jangka sangat panjang gitu. Nah, durasi LTM ini bisa sangat lama tapi terpengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin kognitif seseorang atau mungkin intelijensi seseorang. Orang dengan intelijensi lebih tinggi tentunya dapat menyimpan memori lebih lama dibandingkan orang yang bisa dibilang intelijensinya lebih rendah. Karena orang dengan intelijensi tinggi kemudian sering berpikir, maka komunikasi antar sinaps, kemudian
lompatan-lompatan antar sinaps yang terjadi di otak terjadi lebih cepat dan juga lebih mudah, karena seringnya otak dia dipakai untuk berpikir, kemudian seringnya otak dia dipakai untuk memecahkan masalah, untuk mengingat. Maka semakin sering dilatih, semakin sering dia berpikir, semakin sering dia menambah ilmu, maka ingatan yang dia punya sebenarnya menjadi lebih kuat. Kemudian juga untuk durasi, mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Bisa jadi lama tidaknya suatu memori tersimpan juga terjadi dengan keunikan dan juga kesan dari suatu memori tersebut. Jika memori tersebut unik atau jika memori tersebut memiliki kesan yang mendalam bagi seseorang, maka memori tersebut akan lebih lama tersimpan. Contohnya saja memori diri sendiri. Memori diri sendiri tentunya memiliki kesan lebih dibandingkan memori orang lain atau pengalaman orang lain. Pengalaman kita terhadap sesuatu, misal kita pertama kali naik gunung, mungkin kita juga pertama kali menemukan cinta pertama, atau kita pernah melakukan suatu pengalaman yang memalukan gitu di depan umum, atau mungkin kita dikejar anjing pertama kali, sangat takut gitu. Nah, kesan-kesan yang kuat seperti itu yang mungkin nanti akan membuat suatu memori dapat diingat lebih kuat dibandingkan memori yang lain. Nah, memori-memori yang memiliki kesan kuat tersebut nanti akan tersimpan di long term memory sebagai memori-memori dengan jangkauan atau durasi mengingat yang lebih lama dibandingkan memori yang lain. Kemudian bagaimana para ahli menggunakan LTM mereka dalam kegiatan mereka atau keterampilan yang mereka kuasai. Jadi Chess dan Erikson menemukan 3 prinsip dalam penggunaan LTM. Yang pertama ada Mnemonic Encoding Principle. Mnemonic dalam bahasa Indonesia bisa saja disebut dengan jembatan keledai atau suatu loncatan mudah dalam mengingat. Misal saja, ketika kita ingin mengingat nama-nama orang, kemudian kita mengambil setiap suku kata dari nama-nama orang tersebut. Misalnya namanya adalah Antonius, kemudian ada Maya dan juga Nadia. Nah, mungkin untuk mengingat nama-nama orang tersebut, mungkin kita perlukan suatu konsentrasi yang lebih, karena mungkin mengingat nama lebih sulit daripada mengingat wajah seseorang. Nah, kemudian kita mencoba membuat suatu kode dengan mengambil suku kata pertama dari nama-nama orang tersebut. Misal Antonius, kemudian kita ambil A, kemudian Maya kita ambil Ma, dan Nadia kita ambil Na. Nah, dari situ kita sudah punya 3 suku kata pertama nih, An, Ma, Na. Kemudian kita membuat suatu cerita yang mungkin lebih mudah kita ingat atau lebih dekat ke keseharian kita. Contoh saja kita buat cerita terkait makan gitu. Kita buat Andi makan nasi. Nah, ketika kita mengingat cerita tersebut, Andi makan nasi, maka kita langsung mengkodekan gitu. Otak kita langsung mengkodekan An-nya tersebut ke Antonius, makannya tersebut ke Maya, dan nasinya tersebut ke Nadia. Jadi seperti itu, pengkodean adalah bagaimana kita mendiferensiasikan atau membedakan atau mengorganisasikan memori-memori kita dengan kode-kode tertentu. Ya, nanti ketika kita recalling memori tersebut, kita menggunakan kode-kode yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada retrieval structure principle, atau bisa dibilang sistem pencarian dengan indeks. Jadi retrieval. Jadi tahap retrieval ini atau proses retrieval ini juga digunakan oleh sistem pencarian web seperti Google, Yahoo, dan Bing. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu, misalnya kita menulis kata, kalau di Google kita menulis kata, kemudian kita mengirim. Nah, dari sistem Google kemudian mengkodekan atau mencari kata yang sesuai dengan apa yang sedang kita cari. Nah, mungkin ini sama dengan retrieval. Retrieval itu artinya adalah memanggil ulang. Nah, ketika kita ingin mencari suatu informasi yang ingin kita dapatkan, kemudian kita mengidentifikasi apa yang ingin kita ingat tersebut. Contohnya kita ingin mencari informasi tentang ingatan kita soal Perang Dunia Kedua. Maka ketika kita ingin mencari Perang Dunia Kedua, maka setiap memori-memori tersebut, memori-memori yang ada di dalam otak kita terkait tentang Perang Dunia Kedua, termasuk itu mungkin bom nuklir Jepang, atau mungkin penjajahan Indonesia, atau mungkin perang antara Amerika dan juga Rusia, blok barat dan blok timur, maka semua memori tersebut akan dikodekan dalam otak. Nah, tapi dari memori Perang Dunia tersebut mana yang ingin kita ambil? Misal kita ingin ambil tentang memori tentang bom Hiroshima dan Nagasaki, maka otak akan mengkodekan tersebut, mengkodekan tentang bom tersebut, kemudian mencari ini di dalam penyimpanan memori kita tentang bom tersebut. Kemudian kita mengkodekannya sebagai bom yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Jadi intinya adalah bagaimana otak mengidentifikasi subjek yang ingin kita cari, kemudian berhasil mengkodekan atau memanggil ulang memori sesuai dengan subjek tersebut. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu the speed up principle, atau meningkatkan kecepatan
penggalian dan penurunan informasi dengan latihan. Seperti saya bilang, semakin banyak frekuensi, semakin sering kita mengulang, maka akan semakin gampang juga, semakin mudah juga, semakin cepat juga kita dapat menemukan informasi dari memori yang kita simpan. Jadi para ahli kemudian melatih ingatan mereka dengan semakin sering mengulang, semakin sering mengingat. Maka ketika kita ingin mengingat hal tersebut, tentunya lebih mudah. Ibaratkan saja suatu kumpulan rak buku, maka rak paling depan atau rak yang paling dekat dengan jangkauan kita adalah rak dengan buku-buku yang sering kita baca. Buku-buku tersebut, buku-buku yang sering kita baca, itu juga nanti dapat diatur kembali oleh kita. Misal kita melatih ingin mengingat hal-hal yang lebih ke berbau politik dan ekonomi. Maka buku-buku politik dan ekonomi dari rak paling belakang mungkin kita akan latih nih untuk berada di rak paling depan. Kemudian kita pindahkan mereka di rak paling depan. Maka ketika kita ingin menjangkau memori itu lagi atau menjangkau rak paling depan lagi, maka itu lebih mudah dibandingkan kita menjangkau rak paling belakang. Baik, berikutnya kita membahas mengenai long-term memory storage. Di sini terdapat penjelasan mengenai bagaimana long-term memory terbentuk dan disimpan berdasar pada teori yang awalnya sudah dijelaskan oleh Donald Hogg. Secara singkat, informasi dari short-term memory itu dapat dikonversi menjadi long-term memory. Jadi, yang sebelumnya itu adalah memori jangka pendek, itu bisa diubah dan dimasukkan ke dalam memori jangka panjang yang dapat di-recall atau diingat kembali sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Alasannya adalah karena di dalam suatu memori itu terdapat gema sirkuit atau gema ingatan, anggap saja seperti itu, yang terjadi di aktivitas-aktivitas yang ada di syaraf otak. Kemudian, jika sirkuit ini bertahan cukup lama dalam kurun waktu tertentu, maka akan terjadi perubahan struktur dari ingatan itu akan berubah, yang tadi dari ingatan jangka pendek terus berubah menjadi ingatan jangka panjang, begitu. Apalagi jika ingatan ini itu ditambah dengan informasi penting yang mengenang di dalam diri kita atau membekas di dalam diri kita, seperti mungkin sangat membuat kita senang, sangat membuat kita sedih, atau mungkin sesuatu hal yang membuat kita trauma. Hal-hal seperti itu yang akan semakin memperkuat yang tadinya adalah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang di dalam ingatan kita, seperti itu. Jadi akan ada 5 pembahasan dalam long-term memory storage ini. Yang pertama adalah codes atau sebut saja kode. Di dalam pembahasan ini kita akan dikenalkan dengan bahwa informasi yang terdapat di long-term memory itu akan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu secara akustik atau suara, secara visual atau gambar, dan juga secara semantik atau makna. Nah, ketika kita ingin merecall suatu ingatan atau informasi yang ada di pikiran kita, biasanya itu berdasarkan pada 3 hal ini yang kemudian akan digambarkan atau diilustrasikan di ingatan kita kembali. Dari teori-teori ini, dari apa yang sudah disampaikan di atas mengenai 3 jenis dari long-term memory ini, kita akan mengenal istilah TOT atau tip of the tongue. Maaf jika pengucapannya salah. Secara bahasa Indonesia artinya berada di ujung lidah. Kenapa dikatakan di ujung lidah? Ini biasanya terjadi ketika misal kita sedang berbicara atau ngobrol dengan teman kita, kemudian kita ingin membahas mengenai sesuatu yang sudah lampau, mungkin mengenai film lampau, atau mungkin mengenai sinetron lampau, atau mungkin mengenai permainan-permainan lampau yang ada di zaman dulu, atau mungkin mengenai artis-artis zaman dulu, yang biasanya dimana kita mengenal, misal mengenai film, kita tahu filmnya bagaimana, kita tahu adegan-adegan yang di film, kita tahu ceritanya bagaimana, namun bisa jadi kita melupakan tokoh-tokohnya, atau mungkin bahkan kita melupakan judulnya, namun kita masih ingat ceritanya, yang menyebabkan ketika kita bercerita, kita tidak bisa menyinggung judulnya, tapi kita lebih mengatakan seperti, ingat film itu yang begini, yang filmnya itu ceritanya begini, terus alurnya gimana. Jadi ketika kalian berbicara tentang ngobrol dengan teman kalian berfokus pada konten yang ada di dalam film tersebut. Namun kalian
kalian sama sekali tidak mengingat dengan judulnya. Itu contoh singkat. Itu juga bisa terjadi di permainan. Misal permainan zaman dulu. Dulu permainan yang kita mainan kejar-kejaran, terus kita ngejagain suatu tempat, ini namanya apa? Misal. Terus kalian lupa namanya apa. Dan namanya juga lupa. Akhirnya kalian pengen mainan game itu lagi, tapi kalian gak ingat namanya apa. Tapi kalian ingat cara mainnya bagaimana. Itu contoh dari TOT ini tadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah level of processing. Dimana di dalam level of processing ini agak sedikit berbeda dari code study. Di level of processing ini klasifikasi ingatan dibagi menjadi dua, yaitu ingatan yang diproses melalui shallow process atau proses dangkal, dan juga deep process atau proses mendalam. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam pemilihan otak, atau sebut saja proses otak untuk menyimpan informasi atau ingatan kita, itu kan akan berbeda. Mengenai long term memory itu kan, kenapa sih kita bisa mengingat lebih lama, kenapa kita nggak bisa mengingat lebih lama, atau kenapa kita lebih cepat lupa. Nah, dalam teori yang disampaikan oleh Craig and Lockhart ini, disampaikan bahwa otak itu memilih ingatan mana yang memiliki makna lebih dalam untuk kita, dan ingatan mana yang tidak memiliki makna dalam untuk kita. Caranya bagaimana? Menurut teori Craig and Lockhart ini, otak itu menggunakan isyarat atau tanda dari pengalaman kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri, dari pribadi kita sendiri, yang menunjukkan mana yang memiliki makna lebih mendalam untuk kita. Kemudian dibagi menjadi dua proses. Ada yang diproses secara dangkal atau shallow, ada yang diproses secara dalam atau deep. Dimana semakin dalam prosesnya, biasanya kemampuan yang recall-nya akan lebih baik, dan daya ingatnya akan lebih kuat. Jadi ketika kita memproses ingatan secara shallow, biasanya kita cenderung cepat lupa. Tapi ketika kita memproses ingatan dengan proses deep, itu biasanya kita akan lama untuk ingatnya dan tidak cepat lupa. Secara singkat untuk penggambaran, shallow itu seperti kita menggambarkan bagian luarnya saja, seperti mungkin kontak fisik, atau mungkin sesuatu hal yang umum ditemukan seperti kata-kata, atau mungkin nama tempat saja, atau sejenisnya. Sementara untuk bagian deep process itu biasanya lebih mendalam, seperti apa makna dari nama itu, terus apa yang kita rasakan ketika kita mengalami ini. Biasanya hal seperti ini diproses di dalam deep proses ini, sehingga akan lebih mengenang di dalam akan lebih membekas di ingatan kita. Karena lebih membekas di ingatan kita, akhirnya bertahan lebih lama di dalam ingatan kita. Kemudian setelah membahas level proses dan juga code study, apa sih bedanya dan nilai kedua itu? Padahal kan sama-sama soal ingatan, tetapi kenapa berbeda pembahasannya? Secara singkat, perbedaannya itu lebih ke konsepnya. Gimana penjelasannya? Jadi dalam code study itu lebih menekankan pada penggambaran secara objek atau hal. Jadi misalnya kayak film tadi yang tadi sudah dijelaskan, kan filmnya itu kita punya gambaran soal filmnya gimana, kita punya gambaran soal alurnya gimana, ceritanya gimana, tapi kita lupa soal namanya, kita lupa soal nama tokohnya mungkin, atau soal nama-nama tempatnya kita lupa. Tapi sedangkan di level processing tadi, antara shallow and deep, itu lebih ditekankan pada makna dari kata, makna dari apa istilahnya, peristiwanya. Jadi bukan penggambaran dari peristiwanya, tapi maknanya, serta
kata-katanya saja. Jadi secara konsep itu level processing lebih kepada konteks kata, sedangkan kode tadi lebih kepada penggambaran secara experience atau pengalaman. Di sini ada sedikit ulasan mengenai kedua teori tersebut. Di sini dikatakan bahwa di level processing itu terdapat beberapa kritik yang diungkapkan terhadap teori tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, di level processing dikatakan hanya sebagian kecil ingatan yang berarti itu teringat dengan baik di dalam otak kita, sementara banyak ingatan yang sering kita lupakan. Yang kedua, ketidakjelasan dalam teori tersebut karena teori tersebut belum pernah teruji secara umum, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika dikatakan bahwa di proses atau proses yang mendalam itu lebih membekas di ingatan kita sehingga kita mengingatnya lebih lama, apakah berarti semua ingatan yang kita masih ingat sampai sekarang itu melalui deep process semuanya? Itu yang ditanyakan, itu kritik yang ketiga dari level processing. Setelah mendapatkan kritik tersebut, ada beberapa peneliti yang mencoba untuk membuktikan hasil dari kedua teori tersebut, di mana Craig dan Tulving mencoba mentes melalui level processing, kemudian menunjukkan hasil bahwa dalam suatu proses pengingatan atau penggambaran kembali ingatan yang sudah ada, aspek semantik itu lebih mudah untuk digambarkan daripada hanya berupa kata-kata. Dengan kata lain, melalui hasil Craig and Tulving ini bisa dikatakan level processing ini itu tidak begitu terlihat seperti itu. Namun ada lagi peneliti yang melakukan penelitian di mana yang meneliti ini adalah Kapoor dan kawan-kawannya mengenai proses mendalam juga. Namun hasil dari Kapoor ini berbeda. Dalam hasil Kapoor ini penulisan mengenai makna kata itu lebih membekas di dalam pikiran seseorang daripada hanya mengenal kata atau hurufnya saja, seperti itu. Kenapa hal ini bisa berbeda? Karena dalam tes Craig dan Tulving, mereka menitik beratkan pada penelitian mengenai penggambaran dari beberapa kata yang ada. Jadi, misal ada pertanyaan, dan dari pertanyaan itu akan partisipan diminta untuk menggambarkan apa yang ada di pikiran mereka, sehingga level processing kurang terjadi di sana. Sedangkan pada tesnya Kapoor dan kawan-kawan, ini berfokus pada mencari kata yang hilang. Jadi misal dalam satu kalimat ada dua jenis, ada beberapa huruf yang hilang atau mungkin kapital dan konsonannya berbeda. Ada beberapa beberapa kalimat di mana katanya itu hilang beberapa. Jadi dalam tes Kapoor ini itu berfokus pada teksnya, sehingga banyak orang yang lebih sadar dengan hilangnya kata daripada hilangnya huruf, di mana hilangnya kata itu membutuhkan proses yang lebih mendalam. Karena itu di sini level processing dapat teruji di dalam tes Kapoor. Dari situ disimpulkan bahwa dalam level processing itu lebih berfokus pada teks, sedangkan kode tadi lebih berfokus pada penggambaran atau pengalaman. Namun bukan berarti memang keduanya itu hanya fokus di bidangnya masing-masing, bukan seperti itu. Karena tidak ada yang namanya pasti dalam psikologi, serta untuk benar-benar memahami suatu proses ingatan terjadi, itu seseorang perlu benar-benar memahami antara proses kognitif, proses aktivasi neuron, dan juga performa dari ingatan setiap orang yang sangat berbeda, seperti itu. Yang ketiga adalah self-reference effect, di mana dalam self-reference effect ini menggambarkan mengenai seberapa berpengaruhnya
referensi seseorang atau penggambaran diri seseorang terhadap apa yang bisa mereka ingat. Di sini dilakukan lagi tes di mana para partisipan ini itu akan diberikan 40 kata sifat. Dan 40 kata sifat ini kan dikategorikan berdasarkan berbentuk struktural, fonemik, semantik, dan juga self-referen. Jadi kayak misal di bagian struktural, partisipan akan diminta untuk menunjukkan mana dari 40 kata sifat ini yang tipenya sama. Kemudian pada fonemik, dari 40 kata sifat ini itu mana yang ritmenya sama. Terus pada bagian semantik akan ditanyakan mengenai dari 40 kata ini mana yang memiliki makna yang sama atau sinonim. Dan yang terakhir pada bagian self reference, dari 40 kata sifat ini mana yang paling cocok dan paling menggambarkan diri mereka. Itulah yang diminta dari tes tersebut, di mana para partisipan hanya diizinkan untuk menjawab antara iya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan lainnya, hanya ada iya atau tidak, seperti itu. Nah, dari hasil tes tersebut dapat diperoleh hasil bahwa self reference ini sangat berpengaruh terhadap apa yang bisa diingat oleh seseorang. Karena seseorang itu akan cenderung lebih dekat dan lebih mudah menerima sesuatu hal yang memang mirip atau terreferensi dari dirinya sendiri. Jadi apa istilahnya? Ibarat ketemu teman klub terus gak mau lepas lah. Jadi ngobrol terus sama teman klubnya. Sama seperti itu. Kita ketemu dengan ingatan yang menurut kita klop sama diri kita dan gak mau lepas sama ingatan itu. Dan itu akan lebih cenderung membekas di dalam ingatan kita. Baik, yang berikutnya adalah connection model of memory. Jadi dalam subbab ini akan membuktikan antara korelasi antara aktivitas neuron dan juga jenis ingatan, di mana korelasi tersebut bergantung pada pandangan dan juga pengetahuan mengenai ingatan orang tersebut. Mohon maaf, maksudnya pengetahuan dari orang tersebut. Nah, salah satu hal penting dari koneksi ingatan adalah bahwa itu bisa berhubungan dengan ingatan yang lain atau pembelajaran yang kompleks. Dan kita sering untuk menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam suatu waktu mungkin kita mengingat mengenai pelajaran sekolah, mengingat mengenai pekerjaan rumah, mengingat mengenai kebutuhan kita sehari-hari secara bersamaan. Jadi misal ketika kita kuliah, terus tiba-tiba kita dengar hujan, kita ingat soal jemuran misal, tapi kita lagi kuliah. Dan di saat yang bersamaan kita mungkin ingat kalau kita ternyata belum makan. Jadi banyak konsep ingatan yang diingat secara bersamaan dan itu saling berhubungan. Dimana itu membuktikan bahwa ada korelasi antara satu ingatan dengan ingatan yang lain. Seperti itu. Tapi sebenarnya saya maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena saya sendiri juga belum begitu memahami dalam hal cognitionist model of memory ini. Jadi mungkin jika ingin lebih jelas bisa membaca sendiri atau bertanya kepada orang yang lebih paham. Terima kasih. Kemudian kita masih kepada pembahasan terakhir dalam long term memory storage. Yang kelima adalah pembahasan mengenai scams and GIS, di mana kita akan berfokus pada Bartlett, salah satu peneliti. Bartlett ini meneliti dengan cara dia menguji beberapa partisipan. Dia memberikan sebuah buku cerita kepada partisipan tersebut, sebuah cerita yang sama. Kemudian setelah para partisipan yang membaca cerita tersebut, Bartlett meminta mereka untuk menjelaskan kembali cerita apa yang sudah mereka baca. Pada saat mereka baru membaca, mereka menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri
Namun cerita, tokoh, alur, judul, dan juga mayoritas cerita akan masih sangat berhubungan dengan cerita original yang ada di buku tersebut. Namun mungkin terdapat beberapa perubahan kata yang menurut mereka kata asing menjadi kata yang lebih bisa mereka terima. Jadi yang menurut mereka tidak familiar dengan mereka ubah menjadi familiar dengan mereka. Kemudian beberapa penjelasan yang menurut mereka rumit akan mereka persingkat. Seperti itu. Kemudian keesokan harinya, Bartlett akan bertanya lagi kepada para partisipan tersebut dan meminta mereka untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca kemarin. Tapi mereka tidak membaca bukunya lagi. Jadi masih berdasarkan pada apa yang mereka baca kemarin. Dan pada hari kedua akan mulai ada misal pengurangan panjang cerita. Jadi beberapa cerita akan dipotong sehingga mungkin ada beberapa hal yang terlewat, ada beberapa nama tokoh yang terlewat, dan sejenisnya. Dan setiap orang yang akan ditanya dan diminta untuk menceritakan kembali cerita yang sudah dibaca tersebut. Namun tetap dengan tidak membaca bukunya lagi. Jadi tetap berdasarkan pada ingatan mereka saja. Dan semakin hari semakin lama, ingatan mengenai cerita tersebut akan hilang. Dari nama tokohnya mungkin hilang, nama judulnya, latar hilang. Meskipun banyak konsep yang hilang, namun biasanya tetap alur cerita itu akan diingat, terutama pada bagian-bagian yang memang beri kesan. Dan akan cenderung menjadi cerita yang sangat singkat. Mungkin bisa jadi sesingkat cerita Patrick seperti petualangan di kota bawah tanah. Ada kota di bawah tanah, ada petualangan, ada penjahat, ada pahlawan. Penjahatnya dikalahkan oleh pahlawan, tamat. Seperti itu. Lama-lama kan pendek menjadi seperti itu. Kemudian setelah 2 tahun 6 bulan, Bartlett memutuskan untuk berhenti karena benar-benar sudah mencapai pada posisi terpendek dari cerita tersebut yang bisa ada. Dan berdasarkan pada hasil tersebut, Bartlett membuat analisa tentang bagaimana ingatan itu dibangun ulang dalam otak kita, yang dimana terdapat 6 aspek penting yang mempengaruhi rekonstruksi ulang dari ingatan kita. Yang pertama adalah omissions atau kelalaian, dimana banyak informasi spesifik yang biasanya keluar, terutama dengan adegan yang tidak kita harapkan atau tidak ingin kita ingat, atau tidak membekas di dalam ingatan kita, sehingga informasi itu akan cepat hilang di dalam ingatan kita. Kemudian adalah rasionalisasi, dimana di rasionalisasi ini itu beberapa informasi akan ditambahkan atau dikurangi agar kita lebih mudah menjelaskan cerita tersebut, terutama dalam kita menjelaskan hal-hal yang tidak logis yang kita temukan dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada dominant theme atau tema dominan. Ini lebih menitik beratkan kepada terdapat beberapa tema yang menurut kita kurang menarik dan beberapa tema yang menurut kita sangat menarik. Dimana biasanya terdapat beberapa tema dominan yang membuat kita tertarik, atau beberapa tema yang membuat kita tertarik itu akan menjadi dominan ketika kita menceritakannya. Kemudian yang keempat ada transformation of information atau perubahan informasi. Itu biasanya pengubahan kata dari yang tidak familiar menurut kita menjadi familiar. Seperti mungkin ada beberapa kata-kata ilmiah yang kita ubah menjadi kata-kata sehari-hari, seperti itu. Yang kelima ada transformation of sequence atau perubahan urutan waktu kejadian. Itu bisa terjadi ketika kita berusaha mengingat, kita tahu ceritanya namun kita tidak tahu urutan waktunya, sehingga kita berusaha menyusun urutan kejadiannya sehingga masuk akal dalam gambaran kita. Yang terakhir ada partisipan attitude atau sikap partisipan, di mana ini berhubungan dengan sikap partisipan ketika membaca buku tersebut. Ketika dia membaca dengan fokus, itu akan meningkatkan kemampuan dia untuk
mengingat kembali. Sementara ketika dia mungkin membaca tidak fokus sambil melakukan hal lain, atau saya tidak menghargai untuk membaca lah, itu akan menurunkan kemampuan dia untuk mengingat kembali apa yang telah dia baca. Nah, berdasarkan nama hal ini, Barut menggunakan konsep skema untuk menghubungkan hasil dari penelitian tersebut menuju 6 konsep tadi di atas atau aspek saya sebut tadi. Mohon maaf saya lupa. Nah, skema menurut Bartlett itu adalah kumpulan dari reaksi lampau atau pengalaman lampau. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis memori. Sebelum masuk ke jenis-jenis memori, secara umum kita dapat menganalogikan LTM ini, long term memory, sebagai suatu tempat penyimpanan segala hal dalam sebuah memori yang ketika itu tidak sedang digunakan. Namun, memori ini tetap memiliki makna yang penting dan juga hal-hal yang telah tersimpan di dalamnya ini dapat diambil lagi suatu saat nanti. Sejumlah kategori umum dari jenis informasi yang disimpan dalam long term memory ini dituliskan dalam Bower pada tahun 1975, disusun berdasarkan kemungkinan fungsi adaptifnya. Nah, yang pertama ada kemampuan spasial. Informasi mengenai lokasi kita di dunia, terus juga objek-objek yang penting, ini tuh merupakan bagian dari kemampuan spasial. Pengetahuan ini juga memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan atau manuver efektif di lingkungan kita. Kemudian yang kedua ada karakteristik fisik dunia sekeliling kita. Jadi informasi ini memungkinkan kita untuk berinteraksi secara aman dengan objek-objek yang kita jumpai nanti. Yang ketiga ada hubungan sosial. Kita juga penting untuk mengetahui siapa saja kawan kita, lawan kita, kerabat kita, orang yang dapat kita percayai itu siapa aja. Kita harus mengetahui itu semua. Bahkan mengenali siapa musuh kita itu juga sangat-sangat penting untuk benar-benar kita pahami. Yang keempat ada nilai-nilai sosial. Pengetahuan mengenai apa yang dianggap penting oleh kelompok kita. Jadi nilai-nilai sosial ini juga berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kelima ada keterampilan-keterampilan motorik, seperti penggunaan alat, pemanipulasian objek, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keterampilan-keterampilan perseptual. Keterampilan ini memungkinkan kita untuk memahami stimuli dalam lingkungan kita, mulai dari bahasa hingga musik. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis memori yang pertama, yaitu memori autobiografis. Memori autobiografis adalah memori yang dimiliki seorang individu mengenai masa lalunya. Memori ini pada umumnya memiliki keakuratan yang tinggi, bahkan bisa dibilang sempurna. Pada umumnya, memori ini berisi informasi terkait emosi, deskripsi diri, pengetahuan peristiwa khusus, dan juga tentang sejarah kehidupan seseorang yang bersangkutan. Data-data yang objektif mengenai memori autobiografis ini sulit untuk ditemukan. Namun meskipun demikian, beberapa peneliti ini mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh adalah Field pada tahun 1981 itu mewawancarai sejumlah anggota keluarga yang sedang diselidiki kebenaran tentang memorinya. Jadi Field ini mewawancarai anggota itu untuk memverifikasi, untuk memastikan terhadap kebenaran atau fakta dalam memori seseorang. Beberapa kebenaran seperti seseorang ini yakin bahwa dia terkena radang tenggorokan pada tanggal 3 Juli, karena 3 Juli itu kan mendekati 4 Juli, di mana pada tanggal 4 Juli itu merupakan perayaan kemerdekaan dari Amerika. Jadi dia tidak bisa untuk menonton pawai dan pertunjukan kembang api. Jadi kan H-1 perayaan di mana dia terkena radang itu. Makanya dia ini hafal betul bahwa dia terkena radang itu pada tanggal 3 Juli. Nah, hal itu diverifikasi dengan cara mewawancarai anggota keluarga yang lain dan juga memeriksa rekaman medis dari individu yang bersangkutan.
Nah, yang kedua ada mengetahui apa dan mengetahui bahwa, atau knowing what and knowing that. Nah, pencarian kita terhadap dasar neurokognitif bagi representasi pengetahuan ini berlanjut dengan studi-studi terhadap pengetahuan deklaratif dan juga pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif ini bersifat eksplisit dan juga melibatkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa. Sementara untuk pengetahuan prosedural itu bersifat implisit dan diakses melalui kinerja. Misalnya nih, kita mengetahui bahwa sebuah sepeda itu memiliki 2 roda, sebuah stang, sebuah pedal. Nah, hal itu dinamakan dengan pengetahuan deklaratif. Namun, kita juga tahu bahwa ketika kita mampu mengendarai sepeda itu hanya dengan ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengendarainya. Jadi, jika tidak bersungguh-sungguh, maka akan mungkin tertabrak, terjatuh, seperti itu kan. Nah, itu disebut dengan pengetahuan prosedural. Ada 2 cara untuk menguji dari pengetahuan deklaratif dan juga prosedural ini, yaitu melalui eksperimen priming dan juga eksperimen rekognisi. Priming ini sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya adalah sebuah tes yang di dalamnya partisipan ini mendapatkan sebuah isyarat yang berhubungan dengan sasaran. Kata pemicu atau prime memudahkan rekognisi terhadap kata sasaran. Misalnya nih, jika seseorang diberi kata meja sebagai pemicu atau prime, maka seseorang ini akan langsung merekognisi kata meja ini ke kata kursi, di mana kata kursi ini merupakan kata sasaran. Jadi bisa dikatakan bahwa priming ini diasumsikan melibatkan pengetahuan prosedural karena respons bersifat implisit dan terdapat lebih banyak aktivitas otomatis pada jalur-jalur neuron yang sudah ada. Oke, selanjutnya yang ketiga ada memori episodik dan memori semantik. Memori episodik ini adalah suatu sistem memori neurokognitif yang memungkinkan seseorang untuk mengingat peristiwa-peristiwa pada masa lalunya. Nah, hal ini dikatakan oleh Tulving pada tahun 1997. Artinya, memori-memori ini mengenai pengalaman-pengalaman khusus. Contohnya nih, ketika kita dulu pernah melihat pemandangan laut yang indah, kemudian mengunjungi restoran Cina yang sangat terkenal, yang sangat bagus, seperti itu. Memori-memori mengenai pengalaman khusus tadi membentuk memori episodik, di mana peristiwa-peristiwa tadi akhirnya disimpan sebagai referensi autobiografis. Memori ini rentan terhadap perubahan dan juga kelupaan, namun memegang peranan yang penting sebagai dasar pengenalan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah kita jumpai pada masa lalu. Nah, memori episodik ini tidak memiliki struktur formal sebagaimana yang didapati dalam memori semantik. Kemudian memori semantik. Memori semantik ini adalah memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Memori ini penting bagi penggunaan bahasa. Informasi-informasi yang masuk dalam memori episodik tadi lenyap dengan cepat seiring masuknya informasi baru secara konstan. Namun demikian, pengetahuan misalnya yang diperlukan untuk mengalihkan 5 kali 3. 5 kali 3 tadi adalah memori semantik. Itu lebih kebal terhadap kelupaan. Jadi, memori episodik tadi kan lebih rentan terhadap kelupaan, yaitu tentang peristiwa-peristiwa khusus di masa lalu. Berbeda dengan memori semantik yang lebih kebal terhadap kelupaan, karena memori semantik ini lebih bersifat umum dan sering kita gunakan, sering kita pelajari pada keseharian kita. Selanjutnya ada dukungan neuroscience kognitif. Terdapat 2 buah studi yang telah dilaporkan mengenai hal ini. Yang pertama, Tulving mendeskripsikan sebuah studi kasus mengenai seorang pria bernama KC yang mengalami cedera otak karena kecelakaan motor. Nah, kecelakaan ini merusak lobus parietal oksipital kanan dan juga lobus frontal parietal kiri dalam otak KC. KC memiliki memori semantik, namun ia kehilangan memori episodik. Nah, maksudnya ini tuh ketika ia mengetahui bahwa keluarganya ini memiliki sebuah pondok musim panas, ia juga mengingat lokasinya, bahkan dapat menunjuk lokasi tersebut di sebuah peta.
dia tahu kalau dia itu udah lama nggak berkunjung ke pondok musim panas tadi. Namun ia tidak bisa mengingat satupun liburan beserta acara apa aja yang ada di dalamnya ketika ia dulu berkunjung ke pondok musim panas tersebut. Jadi memori episodiknya ini telah hilang, yaitu memori tentang pengalaman peristiwa-peristiwa khusus. Namun memori semantiknya masih, yaitu memori yang berisi pengetahuan umum seperti lokasinya tadi. Kan lokasi itu sering kita lakukan setiap kali kita berkunjung gitu kan, pasti sangat mengenal di mana lokasinya, jalannya gitu. Tapi untuk memori episodiknya yang mengenai peristiwa-peristiwa khusus tadi telah hilang. Lobus parietal oksipital kanan dan juga lobus frontal parietal kiri dalam otak KC ini mengalami cedera yang cukup serius, sehingga hal ini mengakibatkan KC mengalami amnesia yang juga cukup serius. Namun demikian, KC ini bukanlah seseorang yang mengalami keterbelakangan mental. Ia masih mampu untuk menulis, membaca, serta mengenali objek dan juga foto-foto yang familiar. Sedangkan untuk studi kedua, itu terdapat seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun mengalami kecelakaan motor yang juga serius ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya di Toronto. Karena kecelakaan ini, pria itu tidak mampu untuk mengingat apapun, namun ia tetap bisa mengetahui banyak hal. Pada studi ini mengindikasikan letak lokus kortikal dari memori semantik dan juga memori episodik, yaitu melalui pengukuran terhadap aliran darah serebral regional. Terdapat 3 area otak yang terlihat memiliki kelipatan secara langsung dalam proses-proses pemetaan area otak. 3 area ini adalah korteks, cerebellum, dan juga hipokampus. Korteks ini permukaan paling luar otak yang terlibat dalam aktivitas kognisi tingkat tinggi dan juga aktivitas berpikir, pemecahan masalah, serta mengingat. Untuk cerebellum, struktur berbentuk kubis di dasar otak yang terlibat dalam pengendalian fungsi-fungsi motorik. Sedangkan hipokampus, sebuah struktur berbentuk S yang terletak jauh di dalam kedua hemisfer cerebral dan juga berfungsi untuk memproses informasi baru, serta mentransfer informasi tersebut ke bagian-bagian korteks untuk disimpan secara permanen. Oke, yang terakhir, contoh long term memory dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari memori episodik ini, contohnya ketika mengingat kasus-kasus yang terjadi selama bersekolah dulu, terus memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sekolah, dan yang lain. Yang kedua dari memori prosedural, yaitu seperti SOP dalam pengerjaan sebuah mesin operasional di pabrik, terus prosedur dalam melakukan sebuah praktik kimia atau biologi di laboratorium, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu memori semantik. Contohnya, ketika mengingat istilah-istilah dalam kimia seperti alkana, alkena, alkuna, senyawa hidrokarbon, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memori autobiografis. Memori autobiografis ini memori yang mengingat dan mengenai seseorang di masa lalunya. Yang kelima ada memori sensoris. Memori sensoris ini merupakan ingatan yang berhubungan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera seseorang. Misalnya nih, ketika kita akan melihat ratusan hal selama berjalan dalam beberapa menit yang lalu. Meskipun perhatian kita tertuju pada sesuatu yang kita lihat, tapi akan segera hilang dan berpindah ke sesuatu yang terlihat lebih menarik. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya harap dimaafkan. Jika terdapat kritik, saran, sanggahan, dan juga pertanyaan, dapat disampaikan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam kelas. Sekali lagi, terima kasih karena telah menyaksikan dan menyimak video dari kelompok 5 dari awal hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.